Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Di tiap-tiap daerahnya memiliki warisan budaya yang unik dan khas loh sob. Nah, hari ini saya akan ajak sobat untuk belajar mengenai salah satu warisan budaya yang masih eksis bahkan sampai sekarang. Halo sobat Gambut dan Mangrove, ketemu lagi sama saya di Serbaragam. Ada yang tahu saya lagi di mana? Penasaran? Ikuti terus perjalanan saya hari ini hanya di Serbaragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Ada yang sudah bisa menebak saya di mana sob? Ya, saya sekarang sedang berada di Bumi Lambung Mangkurat, atau yang lebih dikenal dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Tak hanya terkenal dengan pasar apungnya, ternyata Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai provinsi penghasil kain cantik dan menawan sob, yaitu kain sasirangan. Hari baru, pengalaman baru. Sekarang saya sudah sampai di Desa Telukarya, Kabupaten Balangan. Saya akan menemui kelompok pengrajin kain sasirangan. Dengar-dengar nih, semua anggota kelompoknya perempuan loh sob. Wah, menarik ya. Saya jadi lebih semangat belajar membuat kain sasirangan nih. Halo kakak-kakak. Halo. Oh, lagi pada bikin kain sasirangan ya? Iya. Oh, itu yang udah jadi ya? Iya kak. Boleh coba lihat? Nah, ini dia namanya kain sasirangan. Sekilas emang mirip batik, tapi ternyata bukan. Ini kain khas dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, yang akan ajarin saya bikin kain sasirangan ini ada Kak Laila. Kak Laila ini ketua kelompok dari Aneka Karya Sasirangan. Mau kan Kak ajarin saya? Siap. Oke. Tahukah sobat? Kain sasirangan merupakan kain yang dikenakan oleh para bangsawan Banjar sejak abad ke-12 loh. Kain sasirangan pertama kali dibuat oleh Patih Lambung Mangkurat, yang pada saat bertapa tak sengaja melihat buih yang dapat berbicara. Buih itu mengatakan kalau ia akan berubah wujudnya menjadi manusia asalkan Lambung Mangkurat memenuhi permintaannya, yaitu berupa istana dan selembar kain. Permintaan tersebut kemudian dituruti oleh sang patih, dan kain itulah yang kemudian dikenal sebagai kain sasirangan. Alat yang perlu disiapin pertama apa dulu nih Kak? Untuk alat dan bahan kita ada kain. Untuk ini kainnya bahan katun satin. Terus juga kita ada kertas mal untuk mempola. Juga ada benang, jelujur, jarum untuk menjahitnya, terus pendadal untuk memotong benang, spidol untuk mempola, sama gunting buat motong kain. Tahapannya kalau boleh tahu apa aja ya? Untuk tahapan awal dari pembuatan sasirangan itu, pertama kita menyiapkan kain. Setelah kain siap, baru kita pola. Biasanya kita pakai cetakan ini. Oh, ini sama juga spidol. termasuk juga ini. Oh iya. Terus juga habis dipola dalam posisi kain yang dilipat jadi satu, dua jadi satu gitu. Terus habis dipola baru kita jelujur seperti yang teman-teman lakukan saat ini. Oh, ini kakak-kakak lagi ngejelujur. Iya, menjelujur. Oh, itu jelujur ya namanya ya. Terus habis dijelujur baru kain itu disisit. Habis disisit baru kita mordan. Mordan itu proses pembersihan serat kain dengan cara direbus dengan tawas. Habis dimordan baru kita warna. Tapi karena prosesnya lumayan panjang dan khususnya untuk pewarnaan lumayan lama, mungkin kita sambil mengumpulkan bahan pewarna dulu kali ya di sekitar sini. Oke. Ternyata prosesnya cukup panjang ya sob untuk bisa bikin kain sasirangan supaya bagus. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan sekarang itu adalah cari bahan pewarna alaminya dulu. Mau tahu kayak gimana? Apa aja yang mau kita cari hari ini? Ikuti terus Serba-serbi Gambut dan Mangrove hanya di Serbaragam. Hal yang unik dari kain sasirangan adalah proses pewarnaannya loh sob. Kain sasirangan menggunakan pewarna alami yang diambil dari alam. Nah, kelompok Kak Laila ini biasa mengambil bahan pewarna alam dari lahan gambut di sekitar desanya. Kali ini kita akan cari daun ketapang dan juga daun indigo vera untuk pembuatan pewarna alam. Untuk indigo vera ini, bagian yang akan kita ambil adalah daunnya sob. Tanaman ini biasa digunakan sebagai bahan pewarna alami yang menghasilkan warna biru. Nah,
kalau daun ketapang ini agak susah ngambilnya sob. Saya harus manjat dulu untuk ambil daunnya. Adegan berbahaya nih sob, jangan ditiru di rumah ya. Daun ketapang ini unik sob, karena mampu menghasilkan beberapa warna tergantung zat fiksasinya. Warna yang dihasilkan oleh daun ketapang bisa jadi abu-abu ataupun kuning. Kita udah dapet nih sob bahan-bahan untuk dijadikan pewarna alaminya. Kita ada daun indigo sama daun ketapang. Kita mau proses supaya jadi bahan pewarna alam yang cantik-cantik. Kita akan proses di rumah ya. Tadi kita lihat. Selesai mencari bahan-bahannya, saatnya kita pulang untuk membuat pewarna alaminya. Ini adalah bagian yang seru sob. Ingin tahu apa saja warna yang dihasilkan dari daun-daunan ini? Ikuti terus serba-serbi gambut dan mangrove hanya di Serba Ragam. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sudah kita cari tadi, yang kita dapat dari sekitar lahan gambut. Ini kita akan proses jadi pewarnaan alami. Proses untuk menghasilkan pewarna alami dari bahan-bahan alam ini bisa dilakukan dengan berbagai cara sob. Salah satunya dengan proses perebusan. Proses ini juga bisa disebut sebagai proses ekstrasi, yaitu proses mengeluarkan pigmen warna yang ada pada tumbuhan dengan bantuan pelarut air. Nah, sebelum direbus, daun ketapangnya jangan lupa diremas-remas ya sob, agar lebih mudah mengeluarkan warnanya. Nah, ini direbus itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya kak ya? Iya, 1 jam. Ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam buat merebus. Nah, karena waktunya ini cukup panjang ya sobat, buat jadi pewarna alami. Nah, untungnya Kak Laila udah siapin yang udah jadi nih. Mana kak, boleh ditunjukin apa aja yang udah jadi nih? Nah, ini yang ketapang nih. Iya. Kita tunjukin yang ketapang dulu. Nah, ini yang udah jadi nih dari daun ketapang. Udah direbus 1 jam ini ya? Udah 1 jam. Udah 1 jam udah jadi. Kita lihat warnanya kayak gimana sih? Oh, warna apa nih? Warnanya itu agak kecoklatan, cuman warna yang dihasilkan itu bisa kekuning-kuningan atau abu-abu tergantung fiksasinya. Kalau kita pakai kapur agak kuning, terus kalau kita pakai kunjung itu abu-abu. Oh, jadi abu-abu sama kuning ya? Iya, tergantung fiksasinya. Kalau yang ini dari daun ketapang. Sini deh. Terus yang mana lagi nih kita? Ini dari Indigo. Indigo. Pegangin lagi kak deh, sorry ya. Oh, dari indigo. Iya. Ini untuk proses pembuatannya tidak diekstraksi, tapi difermentasi atau dibusukan. Jadi direndam dulu selama 24 jam, baru kita endapkan airnya sampai dia jadi pasta gitu loh. Oh, ini dari daun indigo. Iya. Setelah tadi difermentasi, itu jadilah ini. Nah, ini warnanya warna biru ya? Warna biru. Warna biru nih dari indigo. Keren. Terus yang selanjutnya ada ini ya. Oh, ini. Banyak kan? Kalau ini dari kayu ulin. Ini dari kayu ulin. Iya, jadi kita belinya itu di limbah gitu loh, limbah pemotongan kayu kan nggak kepake ya, jadi kita beli di situ aja, kita nggak cari di sekitar rumah, tapi kita beli di situ karena memang murah dan nggak terpakai. Oh, dari limbah Kayu ulin. Dari limbah kayu ulin, jadi bisa dipakai pewarna alami. Ini jadinya warna apa nih kak? Warnanya itu kayak merah merah bata ya? Merah bata gitu. Oh, jadi merah bata dari kayu ulin. Coklat. Bisa juga coklat. Iya. Keren juga nih. Dari limbah kayu bisa dipakai. Ulin, iya. Iya. Lebih bernilai ekonomi. Betul. Terus ada lagi kak selain ini? Ada kunyit sih, cuman kunyit perlu kita bikin secara langsung karena kunyit itu salah satu jenis pewarna yang nggak perlu difermentasi, tidak perlu diekstraksi atau direbus, tapi bisa langsung dipakai dengan cara dicampur dengan air aja. Oh gitu. Yuk kita buat yuk. Yuk bisa. Nah sob, sekarang kita mau bikin warna kuning dari kunyit. Nah caranya gimana? Terus ikutin. Nah, kunyit bubuk, dari kunyit bubuk berapa sendok nih? 1 sendok aja. 1 sendok atau 2? 2. Boleh deh. Kunyit bubuk kita masukkan. Oke. Terus campur sama soda as.
soda as atau soda abu. Soda as atau soda. Oh, Iya. jadi bukan cuma kunyit doang, tapi dicampur juga soda as atau soda abu. Iya, perbandingannya itu 1:1. Misalkan kunyitnya 1 sendok, soda asnya juga 1 sendok. Oh, gitu. Ini gunanya ditambahin ini supaya apa, Kak? Supaya warna dari kunyit itu muncul. Oh, oke. Muncul Terus tambahkan air. Tambahkan air secukupnya aja. Sip. Bisa langsung. Wah, mantap. Oke. Nah, ini dia warna kuning dari kunyit. Udah cukup gini aja berarti kalau buat warna kuning. Oh, Iya, relatif tidak perlu mudah ya. diekstraksi sama fermentasi. Oh, malah lebih mudah kalau dari kunyit. Namanya warna direct. Warna? Atau warna yang bisa langsung dipakai. Oh, oke. Nah, sekarang kita udah punya warna kuning. Warna ini tadi abu-abu ya? Abu-abu bisa kuning bisa. Bisa kuning bisa, abu-abu bisa. Yang ini warna biru, yang ini warna merah bata. Keren sob. Dari bahan yang kita tadi dapat di sekitar lahan gambut bisa jadi bahan pewarna alam kayak gini. Nah, sebelum kita ngewarnain kain, kayaknya kita perlu bikin polanya dulu kali ya, Kak ya. Iya. Ya, kita lanjut. Awal ya? Ya, Siap. kita lanjut ke bikin polanya dulu. Terus ikutin keseruan saya di Serbaregam, seruan kabar gambut dan mangrove. Pembuatan pewarna alam sudah selesai sob. Sekarang waktunya kita masuk ke tahapan awal pembuatan kain sesirangan, yaitu membuat motif atau polanya. Meskipun saya laki-laki sendiri, semoga hasilnya gak kalah keren ya sob. Nah sob, tadi kan kita udah berhasil tuh bikin pewarna alamnya. Nah sekarang kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu buat pola di kain sesirangannya. Nah kali ini motif yang akan saya buat adalah motif kulat kerikit. Kulat kerikit merupakan tumbuhan semacam jamur yang hidup menempel pada batang pohon. Kulat kerikit adalah tumbuhan yang hidup mandiri yang tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Sehingga motif ini dapat dimaknai sebagai kehidupan yang mandiri dan tahan menderita sob. Menarik ya sob? Nah, ini dia sob hasil saya tadi ngepola. Walaupun udah pakai kertas pola, tapi tetap aja mencong-mencong. Tapi mudah-mudahan hasilnya bagus deh. Nah, habis ini Kak, kita prosesnya apa lagi nih? Habis ini kita masuk ke tahap penjelujuran atau penyulaman. Oke deh, yuk kita lanjut. Proses jelujur dapat diartikan sebagai proses menjahit pola dengan benang. Tujuannya agar pola yang dijahit tidak terkena pewarna dan dapat menimbulkan motif yang cantik. Tapi hati-hati ya sob saat menjelujur, karena kalau gak fokus, jari bisa kena korban tusukan jarum. Ini yang namanya proses jelujur atau ngejahit pola. Ini proses yang paling banyak makan waktu. Dan ini juga perlu ketelitian juga nih supaya tetap rapi. Biasanya kalau ngejelujur satu kain gini itu berapa lama ya Kak? Untuk menjelujur itu tergantung sih Kak, bisa 1 hari selesai, tergantung motif. Kalau motifnya banyak, full, itu bisa berminggu-minggu juga sih, lumayan. Oh gitu. Iya. Tapi Nah, kalau ini kayaknya cepat, 1 hari selesai gitu. Tapi kita juga udah punya kain yang sudah selesai dijulujur. Oh oke. Ya udah. Karena kayaknya kalau saya terusin jelujur ini selesainya bisa minggu depan. Jadi lebih baik kita lanjut ke sini aja deh. Jadi untuk kain yang sudah dijulujur itu bentuknya seperti ini. Ini salah satu motif yang lumayan Ribet ya? full banget. Oh. Iya, full banget. Jadi habis dijulujur kain itu disisit seperti ini. Disisit. Disisit bahasa Banjarnya disisit, tapi kalau bahasa Indonesia mungkin ditarik, benangnya. diikat gitu, seperti Coba ini. gimana Kak? Proses mensisit ini bertujuan agar motif yang akan dibuat tidak ikut terwarnai pada saat proses pewarnaan, sehingga akan menghasilkan pola yang cantik. Sepertinya proses seset ini juga butuh waktu. Untungnya Kak Laila udah nyiapin yang udah selesai beres proses sesetnya. Nah, ini yang udah selesai proses sesetnya. Nah, ini apalagi nih Kak? Setelah ini kainnya kita mordan atau proses pembersihan serat kain dengan menggunakan tawas. Tapi direbus dulu. Oh, berarti setelah selesai ini kita lanjut ke tahap mordan namanya ya. Mordanting. Mordan.
Nah, proses mordan itu kayak apa? Ikutin terus keseruan saya di Serba Regam, serba-serbi gambut dan mangrove. Let's go. Kita sekarang udah masuk ke proses mordan. Nah, proses mordan ini jangan sampai di skip ya sob, karena kita kan mau pakai pewarna alami ya. Jadi selain fungsinya untuk ngebersihin kainnya supaya bebas dari kotoran, juga fungsinya sebagai fiksator atau pengikat warna supaya warnanya itu nggak mudah luntur juga. Nah, makanya ini jangan sampai di skip. Tahu gak sob? Ternyata proses mordan ini berfungsi untuk membentuk jembatan kimia antara zat warna dengan serat, sehingga daya tarik zat warna terhadap serat meningkat dan bisa menghasilkan warna yang indah. Jadi proses ini sangat penting ya sob. Ini direbus udah 1 jam. Sekarang kita angkat dari pancinya. Bisa kak? Nah, setelah direbus nanti langsung dibilas di sini di air bersih. Nah, dibilas di air bersih supaya tawasnya hilang ya kak ya. Sambil dikucek-kucek gak usah. Kita kucek-kucek secukupnya. Setelah itu dibilas lagi pakai air yang bersih. Air bersih. Ini sudah kita cuci bersih. Nah, sebelum masuk ke proses pewarnaan, ini kita harus tunggu dulu sampai dia kering. Seenggaknya sampai airnya nggak netes lagi ya. Itu kita jemur dulu bentar. Let's go. Sambil nunggu yang tadi kita mordan ini agak kering, kita akan buat fiksatornya ya kak ya. Fiksator itu gunanya untuk supaya mengikat warna di kainnya, betul ya? Itu proses sebelum ke pewarnaan. Oke kak, kita siapin alat-alatnya kali ya. Oke. Untuk pembuatan fiksator kali ini, Kak Laila sudah menyiapkan 3 bahan sob. Ada kapur, tunjung, dan tawas. Uniknya sob, ketiga fiksator tersebut ternyata bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda loh ketika dicelupkan ke masing-masing pewarna alam. Untuk tawas biasanya akan menghasilkan warna yang lebih muda. Untuk kapur akan menghasilkan warna yang lebih tua. Dan tunjung akan menghasilkan warna yang gelap. Ini kita udah selesai buat fiksatornya. Kita tinggal tunggu mengendap aja kak ya. Nah, sambil nunggu ini mengendap, kita akan lanjut proses selanjutnya, yaitu proses pewarnaan kain. Mau tahu kayak gimana? Terus ikutin. Oke sob, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu celup-celupin kainnya ke pewarnanya. Nah, ini saya mau celup ke yang warna merah. Ini tadi warna merah pakai apa bahannya? Warna merah dari kayu ulin. Nah, ini adalah bagian yang saya suka sob, main celup-celup ke pewarna alami. Nah, karena ini bahannya alami, jadi saya nggak pakai sarung tangan pun pas celupnya itu aman-aman aja sob. Keren nih. Proses pewarnaan alami dan pencelupan ke fiksator ini harus dilakukan berulang-ulang ya sob, agar mampu menghasilkan warna yang bagus dan tidak mudah luntur sob. Setelah kita celupkan ke pewarna alami, sekarang kita angkat lagi, kita tiriskan dulu, baru nanti setelah itu masuk ke tahap fiksasi ya kak ya. Iya. Nah, mau tahu kayak gimana proses fiksasinya? Terus ikutin keseruan saya di Serba Regam, serba-serbi gambut dan mangrove. Nah, ini nih perubahan warnanya setelah difiksasi. Jadi kelihatan bagus banget nih. Warna kuningnya cakep banget. Kita tiriskan lagi. Oke sob, ini yang udah kita tadi warnain. Sekarang kita mau jemur dulu. Nah, setelah nanti dijemur, baru kita akan lepaskan ikatannya. Nah, nanti
hasilnya seperti apa. Saya juga penasaran banget nih nanti kayak gimana. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nah, kain yang udah kita jemur harus kita tunggu agar sedikit mengering. Baru setelah itu kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu melepas benang pada kain. Ikuti terus serba-serbi gambut dan mangrove hanya di Serba Ragam. Proses pelepasan benang pada kain ini biasanya dilakukan dengan menggunakan gunting kuku sob. Proses ini juga cukup memakan waktu, jadi harus sabar ya. Setelah benang dilepas, motif akan terlihat. Penasaran hasilnya seperti apa sob? Tetap di Serba Ragam. Nah sob, ini kain yang sudah kita copot ikatannya. Penasaran seperti apa hasilnya? Ini dia kain sasirangan khas Kalimantan Selatan. Wah, sungguh proses yang panjang ya untuk menghasilkan kain cantik sasirangan. Tapi saya menikmati semua prosesnya sob. Gimana sob hasilnya? Bagus kan? Setelah kita belajar cara bikin kain sasirangan, sekarang saya mau tunjukin betapa kerennya kain sasirangan. Selamat datang di Sasirangan Fashion Week. Keseruan kita kali ini seru banget karena kita bisa belajar bikin sasirangan ditemenin sama Kak Laila. Terus juga tadi sempat berlenggak-lenggok seperti model. Jangan lupa tonton terus Serba Ragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Nah sobat, kegiatan pembuatan kain sasirangan ini adalah salah satu upaya BRGM dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lahan gambut loh. BRGM mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan penghasilan sekaligus turut melestarikan budaya kain sasirangan ini. Pada tahun 2020, BRGM memfasilitasi beberapa alat produksi kepada kelompok masyarakat pengrajin kain sasirangan dampingan BRGM. Tak hanya itu, BRGM juga terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan pembuatan pewarna alam dan pembuatan produk turunan dari kain sasirangan. Menarik ya sob? Ayo sobat, kita harus bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Salah satunya kain sasirangan ini. Karena memberdayakan masyarakat di sekitar lahan gambut berarti turut menjaga gambut itu sendiri. Itu aja sob, cukup sudah episode kali ini. Sampai berdapatan pulang kaina di episode selanjutnya.